Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andre Vito Wicaksono, Indra Bintaraji Sudarsono, Vicky Adisa Putro, Ehsan Muhammad Semiring. Seva Arfi Musakim, Muhammad Farutan Hafid. Nah, di sini kami akan presentasikan unit 5 yang terkait dengan sistem perancangan instalasi rumah yang berasal dari skripsi salah satu mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, kali ini kami mengambil tema presentasi kami dengan judul perancangan instalasi listrik pada rumah dengan daya listrik besar. Kami mengambil titik acuan yaitu dari skripsi seorang mahasiswa UI berdasarkan judul kami ini sendiri. Nah, dimulai dari pembahasan. Pada pembahasan ini kami akan membahas tentang latar belakang skripsi, rumusan masalah yang diacu pada masalah tersebut, dan tujuan penelitian, hasil penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. Nah, latar belakangnya yaitu pada masa sekarang ini kita sangat sering mendengar tentang masalah dari instalasi listrik baik yang ada di rumah maupun di gedung-gedung besar. Nah, hal ini biasanya terjadi akibat dari hubung singkat suatu instalasi listrik yang dapat menyebabkan kebakaran atau juga konsleting pada bangunan itu tersebut. Nah, tentu saja maka dari itu hal yang harus pertama kali diperhatikan pada suatu perancangan instalasi yaitu dari perencanaan sistem instalasi listrik itu sendiri. Nah, maka dari itu suatu perencanaan sistem instalasi listrik haruslah memiliki acuan pada peraturan yang berlaku dengan PUIL 2000 dan peraturan perundang-undangan tahun 2002. Dan hal ini ya berdasarkan dari titik acuan skripsi yang kami ambil. Nah, lalu rumusan masalah yang akan kami angkat yaitu tentang pertama, terkait prinsip-prinsip dasar instalasi listrik. Apabila ingin mengambil suatu sistem perancangan instalasi listrik, tentu saja kita harus mengenal prinsip-prinsip dasar instalasi listrik yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Dan selanjutnya itu ada ketentuan umum, di mana pada suatu instalasi listrik tentu saja ada ketentuan umum yang dibuat agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat instalasi listrik nanti sudah selesai dipasang. Dan selanjutnya tentu ada tujuan perancangan instalasi listrik. Pada suatu tindakan yang kita ambil pasti ada tujuan di balik tindakan tersebut. Maka dari itu tujuan perancangan instalasi listrik adalah hal yang cukup kompeten apabila kita ingin melakukan perancangan instalasi listrik. Dan selanjutnya itu ada pengaruh lingkungan terhadap instalasi listrik. Dikarenakan instalasi listrik ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita anggap sepele, maka dari itu pengaruh lingkungan sekitarnya juga sangat diperhatikan. Seperti contohnya apabila di luar ruangan nanti perancangan instalasi listriknya tentu berbeda dengan yang ada di dalam ruangan. Dan selanjutnya itu menentukan rekapitulasi daya yang akan kami jelaskan secara sistematis nantinya dan akan dibantu oleh teman-teman saya nanti. Dan selanjutnya ada peraturan umum instalasi listrik melalui PUIL yang nanti akan kami jelaskan juga. Selanjutnya kita masuk ke instalasi listrik. Instalasi listrik adalah saluran listrik beserta gawai maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Instalasi listrik ini diatur dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik atau PUIL, yaitu pada UU No. 1 tahun 1970, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 15 tahun 2002. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dasar instalasi listrik. Ada 6 prinsip dasar instalasi listrik, yaitu yang pertama adalah keandalan, yang kedua adalah ketercapaian, yang ketiga adalah ketersediaan, yang keempat adalah keindahan, yang kelima adalah keamanan, dan yang terakhir adalah ekonomis. 6 prinsip dasar ini harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemasangan instalasi listrik. Terus selanjutnya masuk ke pengaruh lingkungan. Ada 2 pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan normal dan lingkungan tidak normal. Lingkungan normal umumnya instalasi listrik yang terpasang pada lingkungan normal tidak memiliki gangguan. Namun jika instalasi tersebut terpasang pada lingkungan yang tidak normal, instalasi tersebut akan mengalami gangguan-gangguan yang tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke penghantar listrik. Penghantar ialah suatu benda berbentuk logam ataupun non-logam yang bersifat konduktor atau dapat mengalirkan arus listrik dari suatu titik ke titik yang lain. Penghantar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu penghantar berisolasi dan penghantar tanpa isolasi. Penghantar berisolasi dapat berupa kawat berisolasi atau kabel. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kabel. Ada 3 jenis kabel, yaitu kabel instalasi, kabel tanah, dan kabel fleksibel. Kabel instalasi merupakan kabel yang digunakan pada instalasi penerangan, yaitu NYA dan NYM.
NYA adalah kabel dengan satu pelindung PVC, sehingga penggunaannya perlu menggunakan pipa pelindung untuk melindungi kabel tersebut. Sedangkan NDM adalah kabel yang memiliki beberapa penghantar dan memiliki isolasi luar sebagai pelindung, sehingga tidak memerlukan pipa pelindung dalam pelaksanaannya di dalam ruangan. Selanjutnya adalah jenis kabel tanah. Kabel tanah terbagi menjadi dua macam, yaitu kabel tanah termoplastik tanpa perisai dan kabel tanah termoplastik berperisai. Kabel tanah termoplastik tanpa perisai merupakan kabel yang dapat ditanam di dalam tanah dengan syarat yaitu harus diberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerusakan mekanis. Contoh dari kabel tanah termoplastik tanpa perisai merupakan kabel NYY. Selanjutnya adalah kabel tanah termoplastik berperisai. Kabel tanah termoplastik berperisai merupakan kabel yang sudah mempunyai pelindung selubung luar yang cukup kuat. Contoh dari kabel ini adalah kabel NYF GBY. Lalu kita masuk ke jenis kabel fleksibel. Kabel fleksibel biasanya digunakan untuk peralatan yang sifatnya tetap atau tidak berpindah-pindah. Dan di tempat kemungkinan adanya gangguan mekanis atau getaran dengan peralatan harus tahan terhadap tarikan atau gesekan. Selanjutnya kita masuk ke pemilihan penghantar. Dalam memilih penghantar, harus memperhatikan yang pertama adalah kemampuan hantar arus, yang kedua adalah drop tegangan atau tegangan susut, yang ketiga adalah kondisi suhu, yang keempat adalah kondisi lingkungan, yang kelima adalah kekuatan mekanis, yang keenam adalah kemungkinan perluasan. Selanjutnya adalah pengaman. Pengaman sendiri bertujuan untuk melindungi komponen-komponen listrik agar tidak mengalami kerusakan. Terdapat 3 jenis pengaman. Yang pertama ada MCB, Mini Circuit Breaker, MCCB, dan ELCB. Fungsi dari MCB sendiri yaitu akan memutus arus listrik ketika terjadi kebocoran arus listrik. MCB hanya dapat digunakan untuk satu fasa. Untuk 3 fasa, kita dapat menggunakan MCCB, dan untuk mengalirkan ke tanah secara langsung, kita dapat menggunakan ELCB. Fungsi ketiga jenis pengaman ini simpelnya untuk memutus arus ketika terjadi hubung singkat. Selanjutnya adalah penerangan. Dalam instalasi listrik terdapat 2 jenis instalasi. Yang pertama adalah instalasi daya. Instalasi daya adalah rangkaian listrik yang biasanya digunakan pada kebutuhan daya, misalnya trafo distribusi, motor listrik, AC, dan lainnya. Yang kedua ada instalasi penerangan. Instalasi penerangan rangkaian listrik yang biasanya digunakan pada beban penerangan. Perhitungan penerangan. Data yang dibutuhkan dalam perencanaan instalasi penerangan diantaranya adalah 1. Dimensi ruang, 2. Warna dinding dan lantai, 3. Kegunaan ruang, 4. Sistem penerangan yang digendaki, 5. Penyusunan dan kondisi permukaan, yang terakhir adalah kondisi kerja, temperatur, kelembapan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pemilihan armatur. Dari data-data sebelumnya, dapat dipilih sumber penerangan yang sesuai meliputi bentuk, tingkat pengamanannya, dan komponen-komponen. Sebelum menghitung jumlah lampu yang dibutuhkan, diperlukan perhitungan juga kemungkinan terbaik untuk pengaturan armatur. Dalam menentukan jumlah dan kekuatan lampu, kita dapat menggunakan rumus efisiensi armatur, yaitu fluks cahaya yang dipantulkan dibagi fluks cahaya yang dipancarkan. Untuk menentukan jumlah lampu, dapat digunakan rumus jumlah lampu sama dengan iluminansi dikali dengan luas ruangan dibagi dengan fluks cahaya dikali dengan faktor utility, faktor depresiasi, dan efisiensi armatur. Untuk menentukan indeks ruangan atau indeks bentuk adalah panjang kali lebar dibagi tinggi atau jarak armatur terhadap bidang kerja dikali panjang ditambah tinggi dikali lebar. Dan yang selanjutnya adalah lampu penerangan. Lampu pijar mengeluarkan cahaya berdasarkan prinsip pemijaran, sehingga lampu ini dapat diatur secara mudah dengan menggunakan tahanan geser. Oleh karena prinsip inilah, maka lampu ini dinamakan lampu pijar. Lampu pijar yang sering digunakan untuk penerangan pada umumnya terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada lampu GLS. Lampu pijar ini
sering digunakan untuk penerangan yang umum. Contohnya untuk penerangan ruangan tamu dan penerangan ruangan lainnya seperti kamar. Yang kedua adalah lampu reflektor. Lampu pijar jenis ini sering digunakan untuk penerangan sorot spotlighting, contohnya penerangan panggung, penerangan studio, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pengawatan saklar. Ada 3 jenis pengawatan saklar. Yang pertama adalah saklar tunggal. Saklar yang digunakan untuk penerangan satu arah mengatur 2 posisi yaitu on atau off. Selanjutnya adalah saklar impuls. Selanjutnya kita masuk ke pengawatan saklar. Ada 3 jenis pengawatan saklar, yaitu pengawatan saklar tunggal, pengawatan saklar impuls, dan pengawatan saklar tukar. Yang pertama adalah pengawatan saklar tunggal. Saklar tunggal adalah saklar yang digunakan untuk penerangan satu arah, mengatur 2 posisi yaitu on atau off. Selanjutnya adalah saklar impuls. Saklar impuls mempunyai 2 posisi kontak. Kontak tersebut akan on pada impuls pertama dan off pada impuls kedua. Setiap pengoperasian dari kontak tekan akan merubah posisi kontak dari saklar impuls. Selanjutnya adalah saklar tukar. Sistem pengaturan 2 arah untuk on dan off pada saklar tukar. Pengoperasian dilakukan pada tempat terpisah. Pengoperasian dari salah satu saklar akan mengganti keadaan kerja dari pemakai. Selanjutnya adalah perbaikan faktor daya. Faktor daya sendiri adalah perbandingan daya nyata W dengan daya semu WA. Kita bisa memperbaiki suatu faktor daya dengan cara mengecilkan daya reaktif atau VAR serta mengecilkan daya semu atau VA dengan cara memainkan sudut atau Cosby. Selanjutnya adalah keperlengkapan hubung bagi atau PHB. PHB sendiri ada 3 poin utama yaitu penataan PHB, konstruksi PHB, dan syarat PHB. Penataan PHB. PHB harus tersusun rapi dan teratur. Konstruksi PHB. Konstruksi PHB sesuai persyaratan luar atau dalam ruangan. Syarat PHB. PHB sesuai persyaratan yang berlaku. Adapun ketentuan umum perancangan. Rancangan suatu instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL pada tahun 2000 dan juga harus memenuhi persyaratan dasar dan memenuhi proteksi keselamatan pada PUIL tahun 2000 bab 2. Sebelum merancang suatu instalasi listrik, harus dilakukan sebuah penilaian dan survei pada lokasi. Adapun tujuan dari perancangan, yang pertama adalah membuat layout instalasi listrik rumah, menentukan jumlah armatur lampu penerangan yang diperlukan, menentukan besarnya luas penampang penghantar, dan setting pengamanan. Yang keempat, membuat single line diagram. Lalu yang kelima, membuat diagram rekapitulasi daya. Keenam, menganalisa besarnya drop tegangan pada penghantar. Dan ketujuh, menentukan besar genset yang digunakan. Tentunya yang terakhir adalah menganalisa sistem pertanahan. Berikut merupakan dena rumah lantai 1 yang digunakan pada presentasi ini, yang dikutip langsung dari skripsi. Berikut ini merupakan spesifikasi beban pada lantai 1 yang diambil dari 20 ruangan yang ada, yaitu yang pertama ruang tidur 1, ruang tidur 2, ruang tidur sopir, kamar mandi 1, kamar mandi 2, kamar mandi 3, ruang tamu, teras, taman depan, taman belakang, carport, hall, ruang makan, kolam, dapur, gudang, pompa air, heater, dan garasi, beserta beban dalam watt, yaitu beban AC, beban lampu penerangan, beban pompa air, beban heater, beban stop kontak, serta total daya. Total daya yang dipakai pada lantai 1 merupakan 14.703 watt. Contoh perhitungan yang diambil merupakan contoh perhitungan yang diambil pada ruang tidur utama lantai 1. Intensitas cahaya yang dibutuhkan adalah sebesar 50 lux dengan data ruangan panjang 9 meter, lebar 4 meter, tinggi ruangan 3,8 meter.
tinggi bidang kerja atau TB merupakan tinggi ruangan dikurang 0,8, sehingga didapatkan nilai 3 meter. Warna dinding krem dan warna langit-langit putih. Didapatkan indeks ruangan dari rumus P dikali L per TB di P plus L, yang dimana didapatkan dari data ruangan di atas, sehingga didapatkan indeks ruangan adalah 0,923. Dari perhitungan indeks ruang di atas, didapatkan juga faktor utility. Faktor refleksi langit yang berupa nilai 0,8, faktor refleksi dinding berupa nilai 0,8, faktor refleksi lantai 0,3. Sistem penerangan yang dipakai ialah sistem penerangan direct board beam. Diketahui dari skripsi dan dikutip bahwa K1 0,8, K21, KP1 0,65, KP2 0,76, sehingga faktor utility didapatkan 0,72 dengan rumus sebagai berikut. Data ruangan, penentuan jumlah armatur yang diasumsikan jenis lampu yang akan digunakan merupakan fluoresensi 20 watt dengan flux cahaya lampu 1200 lumen. Kuat penerangan sebesar 50 lux. Dari katalog yang didapatkan eta armature sama dengan 0,7. Faktor depresiasi 0,8. Dan dari data-data di atas, kita dapat menghitung jumlah lampu yang dibutuhkan pada ruangan ini, yang dituliskan pada rumus N sama dengan E dikali A per F dikali KP dikali eta armature kali KD, sehingga didapatkan nilai armature yaitu 3 armature. Perhitungan daya yang terpakai pun juga terhitung di sini sebesar 83,33 PA dengan rumus yang terdapat pada presentasi berikut. Daya pencahayaan per meter persegi didapatkan 2,1 watt per meter kuadrat. Adapun denah rumah lantai 2 yang dikutip dari skripsi ini. Spesifikasi beban lantai 2 dari 13 ruangan yang ada dengan total daya 6062 watt. Contoh perhitungan ruang tidur utama pada lantai didapatkan dengan menggunakan contoh perhitungan ruang tidur utama pada lantai 2, intensitas yang dibutuhkan sebesar 50 lux, lalu panjang ruangan 8 meter dengan lebar 4 meter, dan tinggi 3,8. Tinggi bidang kerja merupakan tinggi ruangan dikurang tinggi 0,8, sehingga didapatkan 3 meter. Indeks ruangan pun didapat nilai 0,889 dengan rumus P dikali L dikali TB per P plus L. Dari perhitungan indeks ruangan di atas, didapatkan faktor utility, yaitu faktor refleksi langit 0,8, faktor refleksi dinding 0,8, dan faktor refleksi lantai 0,3. Sehingga sistem penerangan yang dipakai ialah sistem penerangan direct board beam. Diketahui dari skripsi, yaitu K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 1,25, KP1 sama dengan 0,76, KP2 sama dengan 0,87. Sehingga besar faktor utility yang didapat yaitu adalah 0,71 dengan rumus yang tertampil pada presentasi berikut. Penentuan jumlah armatur yang diasumsikan dengan lampu Philips 20 watt dan flux cahaya 1200 lumen, kuat penerangan sebesar 100 lux, dari katalog didapatkan eta armature sama dengan 0,7 dan faktor depresiasi sebesar 0,8, sehingga dapat dihitung jumlah lampu yang dibutuhkan pada ruangan ini. Didapatkan jumlah lampu yang dibutuhkan adalah 7 armature dengan rumus yang tertampil pada presentasi berikut. Sehingga didapatkan 7 armature dengan masing-masing armature yaitu lampu 20 watt. Berikut ini merupakan denah rumah lantai 3 yang dikutip langsung dari skripsi ini. Dengan spesifikasi beban lantai 3 yang terdapat 7 ruangan dengan total beban 5.124 watt. Saklar dinding pada perencangan haruslah dipasang lebih 120 cm di atas lantai jalan yang biasa dilalui. Dan saklar dinding terletak di dekat pintu. Dan rating saklar yang dipilih harus mampu untuk mengantarkan arus 115% dari arus nominal yang dilewatinya. Berikut merupakan cara perhitungan untuk rating saklar, yaitu P per V dikali cos Pi. Didapatkan P merupakan 700 dan V 220. P di sini merupakan daya dan V merupakan tegangan yang dipakai. Cos Pi diasumsikan sebagai 0,9 sehingga rating saklar didapatkan 3,54 ampere. Sehingga
Untuk penggunaan dan pemasangan, yang tersedia di pasar adalah 6 ampere atau 10 ampere dan seterusnya. Spesifikasi teknis dari saklar yang digunakan adalah sebagai berikut. Rating tegangan 500 volt, rating arus minimal 10 ampere. Tipe pemasangan dipasang pada dinding dan menggunakan dos dengan ketinggian 120 cm di atas permukaan lantai yang sudah jadi. Saklar harus dilengkapi dengan label yang menunjukkan lampu dari kelompok mana yang dilayaninya. Pemasangan tata saklar dapat dilihat pada layout instalasi listrik. Stop kontak yang digunakan pun harus sesuai standar internasional dan terdapat pada PUIL 2000, di mana PUIL menjelaskan bahwa untuk kotak kontak biasa, kebutuhan maksimum diambil 200 VA atau 200 VA per fasa untuk kotak kontak dengan kemampuan setinggi-tingginya 16 ampere atau 16 ampere per fasa. Stop kontak ditempatkan di dekat ujung dinding. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terlarang karena menempatan mebel atau lemari. Stop kontak sebaiknya dipasang kurang lebih 30 cm di atas lantai dengan dilengkapi penutup dan 30 cm di atas bidang kerja meja. Pemasangan kotak kontak harus dipasang sedemikian rupa sehingga dihubungkan tidak mungkin terjadi sentuhan tak sengaja dengan bagian aktif. Pembagian kelompok beban. Suplai energi listrik untuk rumah ini menggunakan sistem 3 fasa dengan tegangan suplai 220 per 380 volt. Sehingga perlu dilakukan pembagian kelompok beban dengan tujuan menjaga keseimbangan beban pada tiap fasa, melokalisir gangguan yang timbul dengan tidak mempengaruhi kerja sistem secara keseluruhan. Lalu mempermudah dalam pemasangan, pemeriksaan, pengoperasian, dan perbaikan. Lalu yang terakhir, jika ada gangguan pada satu kelompok, maka kelompok lain tetap tidak akan terpengaruh gangguan tersebut. Untuk bab selanjutnya yaitu analisis dan perhitungan. Yang pertama, pemilihan penghantar. Untuk pemilihan penghantar, sebaiknya dilihat terlebih dahulu dari tanda pengenal yang tertera pada kabel tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui standarisasi dari kabel tersebut. Untuk pemilihan kabel, tertera sekurang-kurangnya. Yang pertama itu tanda pengenal standar, misalnya SNI, IEC, dan SPLN. Kemudian tanda pengenal produsen, jumlah, dan ukuran inti. Sebaiknya tidak menggunakan kabel polos karena kebanyakan kabel polos itu tidak memenuhi standar. Kemudian untuk contoh perhitungan, yang pertama perhitungan luas penampang penghantar. Untuk perhitungan penghantar pada panel lantai 1 sebagai contoh ruang tidur utama. Karena beban yang dipakai 3 lampu 20 watt, 2 lampu 8 watt, dan 3 stop kontak juga AC 1 PK, total beban sebesar 676 watt. AC tidak dimasukkan karena mempunyai penghantar dan pengaman sendiri. Maka sesuai rumus, I sama dengan P per V kali cos Pi. Diasumsikan cos Pi sebesar 0,9, sehingga I sama dengan 676 per 220 kali 0,9. Didapatkan arus sebesar 3,41 ampere. Arus nominal dari subpanel lantai 1 atau ruang tidur utama ialah 3,41. Dari arus nominal ini diperoleh KHA penghantar sebesar 1,25 kali IN yang sudah didapatkan tadi, sebesar 3,41, sehingga dikalikan menjadi 4,27 ampere. Sesuai dengan standar, maka diperoleh ukuran penghantar sesuai KHA tadi, yaitu menggunakan penghantar NYM 1,5 mm watt persegi. Namun untuk ukuran penghantar yang dipilih yaitu NYM 3 kali 2,5 mm persegi. Hal ini berdasarkan pertimbangan agar drop tegangan pada penghantar tersebut kecil dan untuk spare jika ada penambahan daya di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya tabel penentuan KHA dan pengaman panel dapat dilihat pada gambar berikut. Sebagai contoh pada nomor 1 ruang tidur 1 dan kamar mandi 1, jumlah wattnya 435, jumlah tegangan 220, cos Pi 0,9, kemudian V dikalikan cos Pi menjadi sebesar 198, kemudian IN 2,2, sehingga menggunakan penghantar 2,5 dan menggunakan pengaman 4 ampere. Itu menggunakan MCB. Untuk pengaman 2 ampere dan 4 ampere menggunakan MCB, sedangkan untuk yang 6 ampere dan 8 ampere dan seterusnya yang semakin besar menggunakan LCB agar lebih aman.
Untuk rumus KH utama, yaitu KH terbesar ditambah arus nominal lainnya, seperti pada gambar di bawah. Untuk selanjutnya, contoh perhitungan drop tegangan. Diambil contoh perhitungan untuk jarak beban terjauh dari panel utama, yaitu panel utama ke beban yang terhubung dengan panel lantai 3. Perhitungan drop tegangan dari panel utama ke panel lantai 3, yaitu dengan asumsi cos P 0,9, kabel NYY 4 kali 2,5 mm persegi. Dengan perhitungan rumus sebagai berikut. Penurunan tegangan sama dengan 3 kali I kali L kali dalam kurung RL cos P ditambah XL sin P sama dengan 3 kali 8,65 kali 0,017 dikali 7,89 didapatkan 2,01 volt. Kemudian untuk persentase dari drop tegangan itu sendiri yaitu dengan rumus delta U per UN kali 100%, dapatkan hasil 0,53%. Jadi drop tegangan dari panel utama ke panel lantai 3 masih sesuai dengan ketentuan PIL 2000, yaitu sebesar 2,01 volt atau 0,53%. Kemudian perhitungan selanjutnya menentukan setting pengaman. Untuk mencari setting pengaman, terlebih dahulu kita harus menentukan IN yang mengalir pada beban tersebut. IN untuk contoh, IN untuk beban pada ruang tidur 4, yaitu panel lantai 2, dengan rumus IN sama dengan P per V kali cos P dengan asumsi cos P sebesar 0,9 didapatkan IN sebesar 2,12 ampere. Maka dipilih setting pengaman menggunakan MCB 4 ampere. Kemudian untuk menentukan setting pengaman panel utama berdasarkan tabel standar daya PLN yang ada pada slide selanjutnya, maka daya yang diajukan ke PLN untuk penyambungan sebesar 23.000 volt ampere. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan total beban terpasang pada rumah mewah ini sebesar 20.706 VA. Beban terpasang itu sama dengan total beban kali faktor keserempakan, itu 0,8. Kemudian beban terpasang 25.882 kali 0,8 didapatkan 20.706 VA. Dengan rumus I sama dengan P per akar 3 kali V kali cos P dengan asumsi cos P sebesar 0,9, maka didapatkan IN sebesar 43,7 ampere. Arus nominal dari panel lantai 1 ialah 43,7 A, maka dipilih setting pengaman panel utama yaitu 3 fasa 50 ampere. Untuk tabel standar daya PLN dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dilihat untuk penggunaan listrik untuk daya untuk rumah tangga biasanya menggunakan 450 VA, 900 VA, dan 1300 VA. Untuk 450 VA menggunakan pembatas 1 kali 2 ampere, kemudian 900 VA menggunakan 1 kali 4 ampere, dan 1300 VA menggunakan 1 kali 6 ampere. 25.885. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan, di mana yang pertama yaitu adalah daya total pada rumah ini sebesar 25.882 watt, maka daya yang terpasang dikalikan oleh faktor keserampakan dengan dihasilkan yaitu adalah sebesar 20.706 kilovolt ampere, sehingga daya yang dibutuhkan dari PLN untuk penyambungan sebesar 23.000 volt ampere. Yang kedua, pada panel utama lantai 3, kita menggunakan pengaman air circuit breaker atau ACB dengan kondisi NC atau near close. Hal ini dikarenakan pada panel lantai 3 tidak di backup oleh genset, sehingga pada saat suplai dari PLN putus, maka ACB akan secara otomatis off. Baik, untuk yang terakhir yaitu adalah kesimpulan, di mana yang pertama, daya total pada rumah ini sebesar 25.882 watt, maka daya terpasang dikalikan dengan faktor keserampakan dan dihasilkan 20.706 volt ampere. Sehingga daya yang dibutuhkan dari PLN untuk penyambungan sebesar 23.000 volt ampere. Lalu yang kedua, pada panel utama lantai 3 menggunakan pengaman air circuit breaker atau ACB dengan kondisi normally closed. Hal ini dikarenakan pada panel lantai 3 tidak di backup oleh genset, sehingga pada saat suplai dari PLN putus, maka ACB akan secara otomatis off. Yang ketiga,
Untuk meningkatkan kenyamanan dan kehandalan sistem kelistrikan di rumah ini, maka dalam suplai daya listriknya, selain sumber listrik dari PLN, maka juga dilengkapi dengan generator listrik atau genset dengan cadangan sebesar 20 kVA. Genset ini mensuplai lantai 1 dan 2 yang mempunyai total beban 20.758 watt dengan pengoperasian otomatis. Lalu yang keempat, untuk memudahkan maintenance atau perbaikan, maka pengaman instalasi listrik, penerangan, dan instalasi daya harus dipisah. Untuk kehandalan pada pengaman, maka ada sebagian ruangan yang harus menggunakan proteksi arus, bocor earth like circuit breaker atau ELCB dengan sensitivitas 30 mA, seperti pompa air, heater, dan mesin cuci. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.